Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, seperti biasa, aku sudah menyediakan 4 pilihan atau 4 opsi kartu. Dan sama seperti judul yang kalian sudah baca, kita akan mencari tahu kira-kira apa pesan penting yang mungkin ingin disampaikan oleh malaikat pelindung teman-teman buat kalian saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku sampaikan kalau video ini tetap adalah general reading, oke? Karena video ini general reading, kalau kamu rasa pesannya nanti nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Berarti mungkin memang pesan ini bukan buat kamu. Tapi kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan, entah sebelum Deletion Princess rebranding atau setelah Deletion Princess rebranding. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu saat ini, dan silakan untuk pilih satu. Tapi kalau kamu terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar memang lebih dari satu hari ini, kali ini, kapanpun kamu nonton video ini. Kamu bisa pilih antara nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, atau nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kalau teman-teman misalnya sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih dan luar biasa. Untuk membantumu memanifestasikan kehidupan yang terbaik untuk kebutuhan tertinggi milikmu, kami meminta agar kamu bisa menganalisa dan mengevaluasi semua keinginanmu yang terdalam. Bayangkan semua keinginanmu tersebut, tidak peduli apa bentuknya, mereka bisa bersinar seperti bibit-bibit cahaya yang indah di dalam keranjang, bersinar dengan kemampuan tidak terbatas. Lihatlah satu persatu. Apakah kamu takut kalau ada salah satu dari mereka atau lebih dari satu dari mereka yang mungkin bisa memberikan kamu terlalu banyak perhatian dan bahkan menarik reaksi-reaksi negatif dari orang lain? Apakah perubahan terasa begitu menakutkan? Apakah kamu takut untuk bertumbuh dan berkembang? Izinkan dirimu untuk bisa dipandu dan berjalan maju. Dan izinkanlah segala bibit-bibit niat positif yang kamu miliki untuk dibawa oleh angin. Keinginanmu semuanya berharga, dan kamu berhak untuk mendapatkan itu semua. Mereka berharga untuk proses penciptaan kembali duniamu. Tidak pernahkah kamu membayangkan bahwa ketika ada keinginan yang muncul dari dalam hatimu, sebetulnya itu adalah caranya Tuhan dan caranya semesta yang menggerakkan kamu untuk menciptakan kehidupan yang indah yang bisa kamu bagikan dengan orang lain. Ada beberapa keinginan yang diberikan tenaga, diberikan keajaiban, dan diinfus dengan begitu banyak kekuatan yang luar biasa untuk bisa menggerakkan hati dan mempengaruhi dunia dalam cara yang mungkin tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Kami tahu, kami mengenal kamu, dan kami sangat mencintai kamu. Dan kami di sini bangga serta senang karena kami bisa mendukungmu. Okay, this is nice. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, okay. Banyak yang kalian yang aku rasa saat ini kamu lagi punya isu tentang insecurity.
Kamu lagi mudah merasa insecure, kamu lagi mudah merasa ragu. Dan malaikat pelindung teman-teman tuh ingin mengingatkan kalian kalau misalnya you're worthy to dream. You're worthy to dream big. Kamu berharga untuk bisa bermimpi. Kamu berhak dan kamu berharga untuk bisa punya mimpi bahkan harapan besar. What's stopping you? Kalau saat ini kamu merasa yang menghentikan kamu atau yang menjauhkan kamu dari mimpi dan harapan kamu itu adalah perasaan insecure, learn to deal with it. Hadapilah perasaan insecure itu dan ketahuilah kalau kamu lebih kuat dan lebih hebat dari ketakutan kamu, dari pikiran negatif kamu, bahkan dari perasaan insecure itu. Aku ngomong gini bukan cuma hanya untuk ibaratnya sugarcoat atau manis-manisin aja, enggak. Look at the card. Look at the messages. Malaikat pelindung kamu tahu kalau misalnya mungkin kamu takut untuk entah memulai suatu hal atau merubah suatu hal apapun itu hanya karena kamu merasa tidak berharga. I'm sensing strong insecurity vibes here in this one. Dan malaikat pelindung kalian tuh pengen kamu untuk berdamai dengan perasaan insecure-nya. Cari tahu akar masalahnya apa dan taklukkan perasaan insecure-nya. Hadapi perasaan insecure-nya. Karena mimpi dan harapan serta keinginanmu itu God put that in your heart for a purpose. Aku rasa kamu punya mimpi dan harapanmu itu karena semesta mengizinkan kamu untuk punya mimpi dan harapan itu. Hasil akhirnya apakah terwujud atau tidak memang bergantung free will kamu, bergantung kehendak bebas kamu. Tapi tergantung kamu mau mengizinkan dirimu terjebak dalam pola atau siklus yang sama terus-terusan atau tidak. Apakah kamu mengizinkan dirimu terjebak dalam pola ketakutan atau tidak? Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Kami bertaruh. Oh my god, this is cute. Kalau kalian nyadar barusan setelah pindah dari nomor 1 ke nomor 2 tiba-tiba aku nguap. Padahal aku gak terlalu berasa capek, tapi kayak pengen nguap aja. Dan kalimat pertamanya, you must be exhausted. Kami bertaruh bahwa kamu mungkin sedang merasa kelelahan dalam beberapa waktu. Karena kamu mungkin sudah memberikan lebih banyak dibanding yang kamu pikir kamu bisa bagikan. Kamu sudah membagikan begitu banyak energimu dan usahamu dengan sangat indah untuk melayani orang lain atau bahkan melayani segala hal agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ketika kamu berusaha untuk melakukan itu terus-menerus, pada akhirnya apa yang kamu lakukan malah membuatmu merasa kelelahan atau kekurangan, seperti sumur yang akhirnya kering. Kalau kamu merasa tidak ada lagi air untukmu, berita baiknya adalah kami punya rencana untukmu lakukan hari ini. Lakukan hal-hal yang bisa menenangkan dirimu. Entah itu berendam, kamu booking massage atau dipijat, baca buku, baca novel, belikan dirimu hadiah atau bunga, atau tanam pohon, hias halamanmu, hias rumahmu dalam cara apapun. Luangkan lebih banyak waktu untuk merawat dirimu sendiri.
bukan hanya untuk bekerja bagi dirimu atau bagi hidupmu. Karena dengan kamu bisa merawat dirimu saat ini, kamu sebetulnya sedang diingatkan untuk bisa merawat dirimu lebih sering lagi. Dan yakinkanlah dirimu untuk selalu menggunakan sebuah kata yang mungkin dulu sempat buat kamu gelisah di masa lalu. Tapi sebetulnya kamu perlu menggunakan itu saat ini. Dan lebih sering lagi, yaitu kata tidak. Tidak. Katakanlah kata tidak dengan berani. Tidak, terima kasih. Tidak, aku tidak bisa. Kamu tidak perlu untuk menjelaskan kenapa kamu mau berkata tidak. Katakan saja tidak dengan lembut namun tegas. Lalu lanjutkanlah hidupmu. Hidup akan menantimu untuk bisa membuatmu tetap tenang, terbaharui kembali, terfokuskan, dan kembali siap untuk petualangan-petualangan baru dalam hidupmu. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Banyak di antara kalian yang saat ini lagi merasa kelelahan banget. Entah memang kelelahan fisik, kelelahan mental, atau kelelahan emosi yang kamu benar-benar ngerasa drain, depleted banget loh. Kamu capek banget. Kalau mungkin kamu ngerasa kamu gak punya waktu buat istirahat, kata siapa? Do what makes you happy. Lakukan hal-hal yang bisa buat kamu bahagia. Walaupun mungkin kesannya sepele, atau bahkan sederhana. Tapi lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kamu hari ini bisa recharge, tenang, bahagia. Karena percuma kalau kamu memaksakan diri untuk berjalan maju, atau terus bekerja, atau terus chasing, mengejar apapun, yang ada ujungnya kamu makin capek, makin depleted, makin stres, makin burn out. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 2 juga entah memang kamu terbiasa terjebak dalam pola people pleasing, atau akhir-akhir ini banyak hal dan banyak situasi yang membuatmu jadi agak-agak people pleaser dalam cara apapun. Dan malaikat pelindung kalian ingin agar teman-teman berani bilang tidak, berani menolak, berani memprioritaskan kebutuhanmu sendiri, berani untuk menyangkal bahkan, atau berani untuk bilang, I don't want to fit in anymore. Aku gak mau memaksakan diri dalam cara apapun lagi. Aku gak mau maksain diri buat ngikutin keinginan orang lain, tapi ujungnya aku yang menderita. Belajar untuk bilang tidak dan belajar untuk mulai memprioritaskan dirimu, kesehatan mentalmu, kebutuhanmu, dan kebahagiaanmu sendiri. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini kecapean saat ini, benar-benar lagi tipe yang lagi di titik yang burn out banget, atau memang saking kamu tipe yang people pleasing banget, ujungnya kamu capek sendiri atau malah pamrih sendiri. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan di resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih, akan ada waktu dalam hidup di mana mengambil resiko itu perlu ditinggalkan dan dilakukan di lain kesempatan saja. Tapi ada waktu juga di mana sebetulnya walaupun terasa mengerikan atau menakutkan, memberanikan diri untuk mengambil tindakan dan meloncat. Meloncat maksudnya memulai suatu hal yang berani, itu perlu dilakukan.
Sekarang berpeganganlah pada parasut kamu, pada tali parasut kamu. Karena saat ini, hari ini adalah waktunya untukmu melompat. Ketahuilah bahwa apapun yang terjadi, kami tidak akan mengizinkan kamu terjatuh, tenggelam, terhilang, atau bahkan menyakiti dirimu sendiri dalam cara apapun di situasi ini. Bahkan walaupun mungkin situasinya terasa seperti kamu sedang terjun bebas, kami ada di sini. Dan kamu bisa berhenti ketakutan, takut akan ketidakpastian, takut untuk memulai suatu hal baru, takut dengan transisinya, atau takut dengan rasa sakit. Tenanglah. Ketahuilah bahwa semuanya itu sedang diatur dan direncanakan Tuhan dan semesta. Segala elemennya diatur sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, dan jiwamu sebetulnya siap untuk petualangan baru, untuk pengalaman baru. Apapun yang kamu minta dan kamu harapkan, inilah waktu untukmu berani mengambil resiko dan melakukan hal apapun yang menakuti kamu, hal apapun yang sempat membuatmu khawatir. Karena tidak peduli apapun yang akan terjadi, kamu akan mendarat dengan lembut dan kamu akan baik-baik saja. Guys, tahu nggak? Di depan mataku tuh ada kucing piaraanku, namanya Messi. Messi tuh dari tadi awal aku rekam, dia jalan sana jalan sini, dan di depanku tuh ada tempat tidurnya Messi. Ada sofa kecil, sofa yang jadi tempat tidurnya Messi. Pas tadi aku bilang kamu akan mendarat dengan lembut, itu pas Messi lagi loncat dari ubin, dari lantai ke kasurnya dia, dan she just landed there nicely. Divine timing, synchronicity. Sekarang Messi tidur nyaman di sofanya setelah loncat tepat pada waktu aku lagi ngonten. Anyways, kamu akan mendarat dengan tepat sasaran. Jadi jangan khawatir dengan hasilnya. Semesta akan mengurus itu semua dan menjagamu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberanikan dirimu untuk melompat dan melakukan. Itu inti pentingnya yang perlu kamu lakukan. Kami sangat mencintai keberanianmu. Hargailah. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalian mungkin saat ini ada yang lagi kelelahan, ada yang lagi kecapean, ada yang lagi ngerasakan I've tried everything but nothing is working. Aku udah mencoba segala hal tapi gak ada yang berfungsi, gak ada yang jalan. Semua rencanaku gagal, semua targetku gagal. Sama aku pengen ngomong satu kalimat. Kamu sudah melakukan segala hal, atau kamu berpikir kamu sudah melakukan segala hal. Tapi apakah kamu yakin kamu sudah melakukan satu bagian penting dalam prosesnya? Yaitu berserah. Surrender. Berserah bukan berarti menyerah. Tapi ketika kita berserah itu artinya we know our limits. Kita tahu batasan kita. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita tahu kapasitas kita semana. Dan kita tahu apa yang mungkin masih bisa kita perjuangkan. Tapi kita tahu di mana kita bisa tidak memaksakan kehendak, di mana kita harus biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja, yang beracara, yang atur agar semuanya terjadi at divine timing.
Aku rasa kalau kalian selama ini merasa aku udah coba ini, gagal. Aku udah coba itu, gagal. It's either emang belum waktunya, apa yang kamu coba dan yang kamu harapkan itu gak selaras dan gak sejalan dengan rencananya beliau serta waktunya beliau buat kamu. Bukan berarti kamu gak akan bisa sukses atau gak akan bisa bahagia. No. God wants you to try once again. Your spirit God wants you to try once again. Malaikat pelindung kamu mau kamu untuk jalan sekali lagi. Coba deh. Coba semaksimal mungkin. No turning back. Lakukan yang terbaik. Dan serahkan hasilnya ke Tuhan. Biar semesta, biar Tuhan yang atur at divine timing kapan. Mungkin bisa lebih cepat dibanding waktu yang kamu duga. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan kita masuk ke yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan buat teman-teman. Hai kamu yang terkasih. Walaupun mungkin saat ini hidupmu sedang terasa seperti berjalan dengan kecepatan penuh, ini adalah waktu yang baik sebetulnya untukmu beristirahat. Izinkan ide-ide untuk mengalir melalui dirimu dan berakar dalam hatimu sebelum mereka tiba di otakmu atau di pikiranmu. Hargai proses ini dengan kamu mengizinkan dirimu untuk dikosongkan kembali agar kamu bisa mendapatkan inspirasi dan keajaiban dari berani bermimpi, dari bermimpi kembali. Kamu mungkin merasa malas atau tidak produktif, tapi kami tahu dan kami lebih tahu. Sama seperti tidur, itu adalah proses penting untuk kita recharge atau mengisi tenaga dan mengisi daya diri sebelum pembaharuan kembali. Begitu juga tahapan ketika kamu diberikan kesempatan untuk bermimpi. Ini adalah proses penciptaan kembali yang luar biasa kuat. Ketika jiwamu sebetulnya terkoneksi dan menggabungkan diri dengan semesta dalam cara yang luar biasa, supaya kamu bisa menerima aliran dan alunan musik langsung dari sumbernya, agar kamu bisa memainkan bagianmu dalam simfoni kehidupan. Kamu sedang diminta untuk melihat dan menyaksikan proses penciptaan kembali dan mendengarkan apa yang mungkin tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Kami punya banyak mimpi yang bisa dibagikan denganmu, melalui kamu, dalam cara yang suci, dan dalam cara yang mungkin tidak terlihat saat ini. Jangan khawatir, kami akan membangunkan kamu ketika tiba waktunya untukmu kembali ke dunia dengan mimpi yang baru. Tidak perlu untuk pasang alarm. Kami sangat mencintaimu. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 4, aku gak tahu kenapa kalian itu butuh istirahat. Istirahat mental, istirahat fisik, istirahat emosional. Mungkin memang kamu benar-benar lagi ngerasa letih, lesu, lunglai, berbeban berat, dan kamu berasa kayak capek banget. Dan malaikat pelindung kalian mau agar kamu jangan kehilangan harapan. Kesannya mungkin klise, kesannya mungkin sepele, tapi it's okay, istirahat. Cari inspirasi, cari motivasi sebanyak mungkin untukmu bisa recharge, untukmu bisa bangun lagi, bangkit lagi, jalan lagi. Jalan yang benar-benar jalan yang kuat, bukan terseok-seok. Karena aku rasa kadang kamu kecapean akhir-akhir ini, teman-teman yang pilih nomor 4, kamu mungkin menjalani hidupmu juga dengan setengah hati. Jalan, tapi gak produktif banget. Jalan, tapi gak bahagia. Dan malaikat pelindung kalian mau kamu untuk istirahat dulu. Cari sebanyak mungkin inspirasi, motivasi, dan istirahat. Isi lagi baterainya.
You're a human being, not human doing. Kamu bukan robot. Sambil kamu mengumpulkan inspirasi, kamu akan dapat insight atau bahkan wisdom, kebijaksanaan. Bahkan inspirasi memang yang Tuhan kasih khusus buat kamu. Kejar mimpi-mimpi atau harapan tertentu yang memang buat kamu. Jangan membandingkan proses kamu dengan prosesnya orang lain. Kamu akan tahu tepat pada waktu yang tepat, tepat pada divine timing. Memang ketika Tuhan nyuruh kamu jalan, atau semesta nyuruh kamu untuk produktif, bekerja, berkarya, dan jadi berkat lagi. Mungkin banyak yang terkait yang ngerasa seakan aku belum jadi apa-apa. Aku ngerasa gak produktif, aku ngerasa gak berhasil. Hussein, kata siapa? Tuhan lebih tahu rencana apa yang sedang disediakan dan direncanakan di belakang layar buat kamu. Kalau kamu memaksakan diri berjalan dengan kondisi kamu yang masih kelelahan dan terseok-seok, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Dan Tuhan dan semesta mau yang terbaik buat kamu. Ingat itu. Oke, this is nice. Itu yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Anyways, sampai kita ketemu lagi dan kesempatan. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Aku akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.